Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyira wa nadhira ila jami'il umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Ikhwan akhwat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mushola Al-Fath ini, alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahim dengan ikhwan-ikhwan di Bonharjo. Setelah berapa tahun ya? Banyak ya? Nah, alhamdulillah. Setelah ini nanti saya mau silaturahim ke tempat Rosid. Boleh nggak sih? Nah ya. Nah kita taklim nanti sampai syuruk. Syuruk jam berapa Pak? Ada ini aja harusnya tahu, cari mesti syuruk insya Allah sekitar jam 5:30 akan kurang insya Allah ya. Pak 5:21 ya. Ya paling lambat sampai 5:25 atau 5:30 lah ya. Nah para ikhwan, alhamdulillah kita nanti akan mengkaji surah Ibrahim, ayat yang tadi sudah saya bacakan, yaitu ayat 32. Dibuka semuanya. Ya. 32. Ya. Beberapa saran saya, pertama ya alhamdulillah kita sudah punya musola ya itu. Nah memang mendirikan musola atau istilahnya masjid itu ada perintahnya dan kemudian ada juga tuntunan yang mengikutinya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Umirna li an nabniya al masjida fid-dur wa an nutayyaba wa nunaddofa ya. Kami diperintahkan untuk membangun masjid. Fidur di perkampungan. Dan diperintahkan untuk membersihkan. Nunaddofa atau kamakol. Wa nutayyaba dan mewangi-wangikan. Nah ini mudah-mudahan besok jadi wangi. Ini bersih sih bersih ya, tapi belum apa? Wangi. Nah ya, karena apa? Ya pertama ini memang perintah ya, agar masjid itu dibersihkan, ya kemudian diwangi-wangikan. Karena wewangian ini mempengaruhi pikiran. Coba kalau Bapak Ibu masuk rumah
apek gitu rupanya. Kan pikirannya jadi utek. Tapi kalau rumahnya wangi, nah, insya Allah pikiran juga akan bersih. Nah, tiap-tiap pewangian diselidiki oleh para ahli kimia, itu memang ada pengaruhnya. Misalnya lavender untuk ini. Nah, kopi, yang saya ingat kopi ini. Kopi ini, parfum kopi membawa semangat. Ya itu. Nah, itulah sunnah Rasulullah yang memang sesuai dengan fitrah kita manusia. Ada wewangian yang bau, misalnya di samping kopi, terus apel. Nah, itu masing-masing ada pengaruhnya. Nanti bisa dilihat, mudah di Google cari aja parfum dan pengaruhnya bagi pikiran. Ya. Silver ya, ada pengaruhnya, cuman saya enggak hafal. Yang hafal tadi cuman kopi. Karena kita ini hidup harus semangat. Nah, ya. Nah, itulah para ikhwan semuanya, dan usahakan memang masjid ini menjadi tempat yang paling bersih, paling kita senangi ya. Kalau lagi pusing-pusing di rumah, ke masjid tentrem ya. Yang di rumah udah pusing, ke masjid tambah muter-muter malah ya. Syukur ini ada AC-nya, jalan apa rupa. Bisa. Nah, mati ya itu. Enggak apa-apa. Ya itu nih. Apa? Penting ada AC-nya, betul ya. Mudah-mudahan, tapi ini juga sudah cukup ya untuk kipas angin. Ya, jadi itu para ikhwan semuanya, jadikan masjid ini sebagai tempat paling bersih. Nah, kemudian setelah itu tempat paling bersih yang kedua apa coba? Ayo. Rumah. Makanya kalau sholat sunnah disunahkan di mana? Di rumah. Maksudnya apa coba? Agar rumah diperlakukan seperti masjid. Kalau masjid dibersihkan, diwangi-wangikan, rumah pun juga begitu. Ini bukan soal mewah atau tidak mewah. Soal kita punya uang atau tidak. Hanya mungkin pertama belum tahu, ya dah. Nah, yang kedua belum berperhatian, ya. Oh, ini perlu uang banyak, tidak. Paling berapa parfum kopi itu ya? Sampai enggak 1 juta? Oh, nyampe. Itu. Berapa Gus di mobil Gus? 15.000 untuk berapa hari kalau di mobil? 2 minggu udah, Masya Allah. Nah, ya itulah ya. Jadi yang harus dibersihkan yang kedua di samping masjid adalah apa? Rumah. Sehingga rumah dapat digunakan untuk sholat. Ini tuntunan Rasulullah begitu. Maka dulu di Madinah, menurut beberapa riwayat, kalau rumah bersih, itu mesti rumahnya orang Islam. Tapi kalau rumah jorok, itu rumahnya orang Yahudi. Nah, sekarang jangan dibalik. Nah, ya rumah bersih orang Yahudi, jorok rumahnya orang loh gitu, kebolak-balik. Jadi kalau ada halaman bersih di Madinah, ini mesti halaman rumah orang Islam. Tapi kalau itu kotor, itu orang Yahudi. Karena memang mereka tidak ada syariat membersihkan diri, membersihkan tempat dan sebagainya. Tapi karena ya fitrah manusia, mereka melakukan itu karena fitrahnya aja. Fitrah manusia itu inginnya jorok apa inginnya bersih? Bersih. Nah, memang betul rapi ya lingkungan mereka itu di Al-Quds bersih. Karena tadi fitrah. Lah kalau orang Islam tidak, di samping fitrah juga merupakan syariat. Maka harusnya kalau mereka bersih, kita tidak cukup hanya bersih. Apa? Sangat bersih. Nah, makanya
Allah menjelaskan hubungan kebersihan itu dengan masjid bahkan dengan sangat bersih. Bahasanya masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba. Di dalamnya ada orang-orang yang sangat senang kepada kebersihan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatohharu wallahu yuhibbul muttohhirin. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatohharu wallahu yuhibbul muttohhirin. Masjid yang pertama kali dibangun di Madinah adalah Masjidun Ussisa. Sebut masjid itu dibangun atas landasan takwa. La masjidun ussisa ala taqwa. Nah, yang di dalamnya itu ada orang-orang yang senang kepada kebersihan. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatohharu. Di dalamnya ada orang yang sangat, bukan hanya bersih, sangat senang kepada kebersihan. Dan Allah senang kepada orang yang apa? Orang yang bersih. Bukan. Allah senang kepada orang yang sangat bersih. Kalau bersih saja, belum. Menurut ayat tadi. Tapi lumayan. Nah, kan? Itu. Jadi ini ayat Al-Quran semacam itu. Jadi nanti ibu-ibu ya rumahnya dibersihkan, diwangi-wangikan. Nanti suaminya kerasan betah di rumah. Lah, ya itu ini. Tapi jangan kemudian karena betah di rumah tidak mau mana-mana, ukhuwah tidak mau dan jihad tidak mau, jangan ya. Itu yang penting pulang itu suaminya ke rumah pikirannya jadi tentrem. Nah, sudah pulang dari jihad 4-7 hari misalnya begitu. Seperti Pak Wardi ini sudah 3 hari nggak pulang. Ya itu. Nah, ya. Oh sampai rumah. Nah, rumahnya kotor. Nah, lantainya tidak disapu, misalnya gitu. Kursi-kursi ting jeling karuan. Misalnya ini Pak Wati bukan nuduh bukan ya. Kira-kira sampai rumah gimana? Senep apa seneng? Senep loh ya. Itu para hewan semuanya. Wah, sana telat pitik si sana piye ra karuan. Aduh ya Allah ya. Jadi ini ya. Ini semuanya syariat Islam. Bukan hanya suruhan imam, bukan. Nah, sehingga kita semuanya memang ingin, ada yang mengatakan baiti jannati. Apa artinya? Rumahku surgaku. Surga kono telek pitik piye. Jenengan macam-macam. Ya itu. Nah, itulah saran saya ya, mudah-mudahan nanti saya datang kemari lagi. Sholat subuh juga nih mudah-mudahan. Karena saya inginkan kalau saya di Semarang 2-3 hari, jangan hanya di Masjid Al-Hikmah. Karena umatnya tidak ada di sana. Nah, mungkin sholat subuh pertama di sana. Sholat subuh kedua sini. Sholat subuh ketiga di Panyaran, ya itu ini. Sudah 3 hari saja lah, jangan lama-lama kan. Nah, gitu. Ya, setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya. Nggak usah mikir konsumsi. Orang imam orang tidak begitu suka makan. Ya, itu. Sampai kadang-kadang nggak enak sama yang memberi makan. Sudah siapkan, oh, ya ini. Apalagi ini Senin nanti ganggu yang puasa. Tapi insya Allah saya puasa nambah pahala. Mudah-mudahan bagi yang puasa. Ada yang niat dibatalkan. Oh iya, nggak apa-apa. Menghormati imam ya. Nah, bagus. Itulah motivasi ya soal kebersihan.
Sekarang mari kita baca bersama-sama. Surah apa tadi? Ibrahim. Ayat berapa? 30 34. 34 ya. Nah, 34. Kalau mulai 32 nanti kepanjangan ya. Nah, kita langsung saja ke 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Baca sendiri bisa? Coba baca sendiri. Fatakum bareng-bareng. Lihat Pak, latihan lihat. Iya. Nah, saya lihat karena ada bacaan yang perlu diperhatikan. Kita lihat dari perspektif bacaan dulu ya, atau tajwid. Pertama kalimat wa'atakum. Itu sering orang baca hanya pendek. Karena memang ada yang begitu. Nah, di sini panjang. Wa'atakum. Ya. Jangan dibaca wa'atakum. Jangan. Atau wa'atakum. Tapi panjang. Wa'atakum. Ayo bareng-bareng. Nah, udah ya. Tuh ingat-ingat. Soalnya nanti artinya akan berbeda. Ata dengan ata. Terus lihat tanda wakofnya. Ya. Kalau mushaf di depan saya, jadi kalau wakof ngikuti mushaf yang dibaca. Nah, ya, walaupun macam-macam tandanya di setiap mushaf beda-beda. Jangan saya baca ini ngikuti mushafnya Mas Imron. Wah, bisa pusing saya. Nah, di mushaf saya ini wakofnya kola. Ya, Pak Imron apa? Mas Imron. Jim kan lo beda. Apa di situ malah apa? To lo beda-beda. Jadi sana jim, kemudian saya kola, di situ to. Nah, dari wakaf-wakaf itu yang paling tinggi to. Tetapi isyarat sebaiknya berhenti. Kalau sholat sebaiknya terus. Ya, asal. Nah, yang paling rendah insya Allah jim atau kola. Itu tetapi isyarat sebaiknya berhenti pada kalimat yang ada wakufnya ini. Jadi al-waqfu aula di sini. Kalau al-mujawwaz jim itu memang sebaiknya juga
berhenti. Kalau tok mutlak, nah ya itu ini. Lebih baik apa? Berhenti dan seterusnya, ya. Jadi itu. Jadi berhentinya di sini. Nanti terus ada lagi la tuhsuha. Nah, ya. Apa? Punya Mas Tok juga kan? Punya Mas Imran apa? Ngolah sama dengan punya Jaya. Lah ya. Punya Bapak apa? Ngolah. Ya. Nah, terus terakhir innal insana lazolumun kafar. Nah, kalau ini harus berhenti menurut imat saya karena sudah ganti paragraf, ganti alinea. Tandanya apa? Ain kan? Singkatan dari apa? Kemarin dijelaskan, masih ingat nggak? Lali. Panjangan dari apa? Singkatan dari apa? Ruko. Apa? Ruko. Kenapa? Dikasih ruko. Karena para ulama dulu kalau membaca Al-Quran secara berurutan, kalau sampai pada kalimat ini, mereka ruko. Jadi rukonya di situ. Misalnya, tadi saya sholat subuh misalnya tak urutkan. Sholat rakaat pertama, saya mulainya dari waqala syaiton. Kan tadi di sini mahis 21. Saya mulainya syaiton. Kalau yang ada rukuknya loh ya. Tidak semua Quran ada rukuknya, Pak. Enggak ada. Kalau punya saya ada. Nah, nanti saya rukuk pada kalimat wa yaf'alullahu ma yasha. Nah, ya. Tuh, satu rakaat tuh, ya. Nah, terus saya bangkit lagi. Baca Fatihah. Saya mulai dari kalimat alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah dan seterusnya. Saya nanti rukuknya di mana? Ayo. La zalumung kafar. Nah, saya bangkit lagi. Boleh nggak? Nggak boleh, mau sholat subuh udah selesai 2 rakaat. Nah, ya. Itu. Ya. Nah, ya ini sering saya baca karena ini sanad saya ke Gaza, Palestina itu dari surah Ibrahim ini. Ya, simak oleh saya Hisan Majan. Oh ya udah, kamu dapat sanad dari saya. Nah gitu. Karena surah Ibrahim ini ada beberapa yang perlu perhatian dan saya kalau ngetes orang mau ambil saya dari sana, saya suruh baca ini. Ternyata hampir tidak ada yang bisa lulus sekali. Ya, walaupun itu mohon maaf asatid sekalipun. Misalnya Pak Rewan, misalnya ya, coba dilihat ini masih surah Ibrahim. Ini yang sering mereka salah, ya. Ayat 1 dan 2. Nah, coba lihat, ya itu ini. Sudah ketemu, ya. Misalnya mau saya ambil dari bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Baca terusnya. Ayat kedua lah. Loh, banyak hu kan? Nah, itu udah nggak lulus itulah. Nah, ternyata Allahi. Nah, oh ini salah ini Mam. Harusnya Allahu. Udah kan gitu. Karena kebanyakan kan Allahu. Nah, ini Allahi. Gimana? Nah ya. Kan Al-Hamidi gitu ya. Al-Aziz. Itulah kurang lebihnya ya. Udah. Itu dari perspektif tajwid atau bacaan. Sekarang dari artinya. Dan ini nanti sekaligus penjelasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum. Apa artinya? Pak Mardiannya apa artinya? Dia telah memberi. Oh, bukan saya. Nah, kalau saya bukan ata. Kan gitu.
Nah, ini dia ya. Domirnya huwa wa atakum. Nah, ya. Dia Allah telah memberi kepada kalian, ya, pada kalian kamu. Min kulli ma sa'altumu, dari semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmatullah, nikmat Allah, ya, nikmatnya Allah, la tuhsuha, apa artinya? Hah? Itu tidak dapat menghitungnya. Nah, padahal kalimatnya beda. Yang depan ta'uddu. Betul nggak? Apa tadi artinya? Menghitung. Terus la tuhsuha. Kalimatnya la tuhsuha, apa artinya? Menghitung juga kan? Harusnya beda. Wong kalimatnya beda kok. Ya kan gitu. Artinya harusnya beda. Tetapi bahasa Indonesia kurang kosakatanya. Maka ada diartikan menghitung, ahso juga diartikan apa? Menghitung. Padahal beda jelas. Kalau ada itu dalam bab bagian nahwu, ada bab bagian adat. Adat itu berbicara masalah hitungan. Kalau ahso itu biasanya dipakai untuk bidang sosial, yaitu sensus. Bahasa Arabnya ihso. Nah, beda antara adat dengan ihso. Bedanya di mana coba? Sama-sama menghitung nih, Pak. Nah, sama-sama menghitung. Beda nggak? Jelas beda. Bedanya gimana? Menghitung dengan menyensus. Bedanya di mana? Kalau adat, daripada pusing tak jawab sendiri. Nah, Pak, iso-iso wis buat pusing imam nih. Nah, kalau adat itu hitungan kepastian. 1, 2, 3. Kan gitu. Tapi kalau ihsa itu tidak bisa dipastikan. Seperti sensus. Nah, perkiraan tapi memang mendekati. Kan gitu. Jadi kira-kira. Maka kan ada pernah nyanyian Mairama. Penduduk Indonesia berapa tuh kata? 135 juta. Nah, hafal malah ini. Nah, kira-kira pas nggak? Kurang, akhirnya enggak pas. Nggak pas, kurang lebih. Nah, penyanyi ini, Omai Rame, ini hanya mengira-ngira, ngikuti data sensus 350 juta. Padahal kira-kira lebih apa kurang? Kemungkinan lebih. Wong begitu dia ngitung sekarang lahir procol kan? Nah, itu yang lahir mungkin tidak hanya satu se-Indonesia. Nah, itu bedanya adat dengan ihsa. Jadi kalau adat itu hitungan kepastian, kalau ihsa hitungan kira-kira mendekati kepastian. Begitu. Jadi jika kamu menghitungnya dengan pasti, ini penjelasan. Nikmat Allah bisa. Lah, tetapi nah kamu tidak akan bisa memastikannya. Ngitung iso, tetapi tidak bisa memastikan. Pasebiro kurang ngerti. Lah gitu. Paham? Masih pusing? Nah, ya gak nyambung ya. Nah, itu. Nah, terus lanjutnya. Innal insana, sesungguhnya manusia, la zolumun, sungguh. Apa artinya? Sangat dolim. Bukan hanya dolim saja. Nah, sangat dolim. Nah, bukan didolimnya, bukan dilanya. Dolum itu sifat mubalaghah yang untuk menunjukkan kesangatan. Ditambah lagi
dengan lam taukid. Ya sudah, habislah ya. Sudah sangat masih diberi lam taukid. Sungguh sangat menganiaya diri, kafar apa? Sangat ingkar. Loh, kafir. Kemarin artinya apa kafir? Menutup. Ya, tidak mengakui nikmat Allah. Dah, sampai di situ ya. Ini arti secara bahasanya. Wallahu alam bisawab ya. Karena hanya Allah yang lebih tahu. Ini sepanjang yang saya ketahui. Pak Marjono mengartikan lain, silakan, nggak apa-apa. Ya itu. Tapi ini yang saya ketahui semacam itu. Nah, Pak Carti mengartikan silakan. Loh, tapi ini yang saya ketahui begitu. Manut aja, Mas. Itu jangan manut. Ya, itu. Nah, amanat lah itu manut. Nah, ilmu jangan ya. Ilmu kalau manut terus ya nggak berkembang. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, sudah. Jadi ini Allah berbicara soal nikmat. Jadi kalau diberi judul ayat ini adalah tentang nikmat. Atau kan kalau cuma judul gitu aja kan mungkin dari perspektif jurnalistik kan nggak bisa memahamkan. Judulnya apa? Nikmat. Nah ini terlalu lebar. Nah, judul itu tidak boleh terlalu lebar, tapi juga tidak terlalu apa? Singkat. Nah gitu. Tapi kalau gitu itu tidak nyampe judul. Nikmat yang banyak. Nah, betul memang. Tapi kalau dibuat judul mau masukkan ke koran mesti nggak diterima. Nah, ya, ini baca nggak di yang koran yang saya tulis, yang Republik kemarin kan? Ini ditulis lagi, tapi dengan judul beda. Ya itu ini. Mungkin dianggap kontennya memang lagi pas untuk mengingatkan NKRI ini agar tidak terpecah belah kan macam itu. Nah, jadi kalau boleh jadi kayak berjudul kata dia apa Pak? Nikmat yang ya atau banyaknya nikmat Allah. Nah, gitu. Atau besarnya nikmat Allah. Kok bisa begitu? Judulnya ya karena memahami rangkaian tadi. Begini ini dalam perspektif ilmu tafsir namanya tafsir maudhu'i. Tafsir tematis per tema. Jadi ayat ini bicara soal nikmat, bicara soal besarnya nikmat Allah atau banyaknya nikmat Allah. Banyaknya seberapa? Dari ayat pertama, dari penggalan pertama, Allah sudah menjelaskan begini. Allah memberikan kepada kalian semua yang loh itu. Yang kita minta ini banyak apa sedikit? Banyak. Loh. Semua yang kita minta Allah beri. Bahkan dalam bahasa tafsir yang tidak kita minta pun diberikan oleh Allah. Misalnya kita tadi malam tidur. Nah, kita minta besok bangun lagi apa? Supaya kita bisa apa? Bangun lagi kan? Ini permintaan kan gitu aja. Ya Allah saya ini tidur mudah-mudahan besok pagi bisa bangun. Maksudnya tetap hidup kan gitu. Yang diminta cuma itu. Tetapi diberi oleh Allah lebih. Loh, bangun sehat. Loh kan? Minta enggak tadi malam? Enggak kan? Mintanya cuman apa? Bangun toh kan? Loh. Bisa dapat rezeki. Bisa ketemu imam. Minta enggak tadi malam? Enggak kan? Loh. Oh, udah ada. Nah, terus bisa sholat subuh berjamaah. Minta enggak? Saya kira enggak. Kalau minta kan tiri-tiri. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya bangun lagi, saya bisa ketemu imam, besok pagi sholat subuh, berjamaah. Entek kan gitu. Nah,
Jadi, ini kan begitu banyaknya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu nggak Pak Rehwan? Ning dorailing. Loh, malah iling Gusti Allah kira tau ngekei aku. Lah piye? Loh, ya. Nah, pagi-pagi di samping bisa bangun, istrinya masih ada di sampingnya. Minta enggak? Enggak saya kira. Coba kalau bagi istrinya minggat. Lah, itu. Ini enggak minta aja dikasih. Semua yang kita minta, Masya Allah. Ya itu tadi. Waduh, enggak cari lagi. Belum tentu itu. Nah, iya dah. Belum tentu itu sing anyar belum tentu sebaik yang lama. Betul nggak kira-kira? Itu nggak Pak Cardi? Loh, kan gitu. Ono Mas bangane yo gampang golek nek. Jenengane gampang golek nek. Nah. Oh ngrumati. Ibu tak darani ngantuk. Ternyata kalau bicara begini nggak ngantuk. Coba bicara sholat ngantuk kan. Nah, wallahualam ya enggak masih gitu. Nah, jadi itulah. Ini ayat begitu. Dan kadang-kadang kita baca Quran nih los. Padahal tiap kalimat di Quran itu Masya Allah. Dalam sekali pengertian. Abdullah ata. Ya itu nih. Wa ataku. Itu beda dengan akto. Loh, akto artinya apa? Memberi. Ata juga apa? Memberi. Nah kalau akto itu biasanya memberi yang sifatnya fisik. Yang bisa dilihat. Nah, akto itu malan ila Pak Mardianto. Nah, Mardiono. Acara ini gubernur biyen. Nah, ya itu Pak Mardianto. Itu menggunakan akto. Tapi kalau ata lebih luas. Nah, yang fisik iya, yang non fisik iya. Loh. Nah, kalau saya memberi ilmu, ata. Nih kalau saya memberi bojo, tak kasih bojo kan, akto. Nah, saya memberi makan, apa? Akto. Kan begitu. Ya. Kalau saya memberi semangat, apa? Ata. Gitu. Bang satu kalimat aja dibahas. Nah, Masya Allah. Muter-muter apa mendalam? Saya kira muter-muter ya. Nah, itu para hewan semuanya. Nah, semakin ngerti. Ya, jadi iya Allah telah memberikan semua apa yang kamu minta. Bahkan yang belum diminta. Maka dari itu betul. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pas. Loh. Karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, bisa nggak ngitung? Ngitung tadi secara fisik bisa. Tapi secara mendetail tidak bisa. Nah, inilah banyaknya nikmat Allah. Nah, apa nikmat itu? Ya, ibu-ibu ngerti. Engkau tak kei bagian apa panganan saya. Apa ayo nikmat itu? Menamatlah kesehatan. Lah, berarti melihat napa? Nah, bojo nikmat mboten? Lah sehat ning ra bojo? Ayo piye? Loh. Oh, apa nih tak bantah terus pokoknya. Nah, sehat bojo. Hah? Semuanya. Lah nek anake ana sing pileren. Nah, jadi makanya nih mau saya kasih tahu nih, nikmat itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang baik. Nah, itulah atau belum tentu menyenangkan, nikmat belum tentu. Nah, orang keplek menang seneng enggak? Bantah ya itu. Ya. Jadi nikmat itu adalah segala sesuatu yang baik. Itulah namanya nikmat. Wis bantan saiki.
Ra iso mesti. Hasanah wafi. Pokoknya asal sing apik itulah namanya nikmat. Di bojo ning rapi, nikmat bukan? Bukan. Nikmat gelem bojone rapi. Nah kan itu. Nah, anak ora apik, nikmat bukan? Bukan, ya. Jadi segala sesuatu yang baik itulah nikmat. Wis ngerti? Ini tangan di kali Imam. Bu napa Bu? Nikmat. Segala sesuatu yang baik itulah nikmat. Nah ini Imam nggak bisa bantah lagi. Wong wis bener kok. Nah, ya itu. Nah, para ulama, nah 100 sampai 150. Nah, ya nilainya. Nah, para ulama membagi nikmat-nikmat ini ada 5. Berapa, Pak? Nah, pinten, Bu? Nah, iki mesti do lali ngono ra ditiling-iling ya. Nah, pertama nikmat fitriyah. Tar dulu ya. Yang kedua nikmat ikhtiyariyah. Yang ketiga nikmat alamiyah. Yang keempat nikmat diniyah. Yang kelima nikmat ukhrawiyah. Wis jajal balenono. Ya sing niling ukhrawiyah wong sing terakhir. Nah, ya. Nah, pertama nikmat apa tadi? Fit. Bukan fik ya. Fitriyah. Satu ya. Yang kedua nikmat lali toh. Ikhtiyariyah. Loh, ya. Yang ketiga nikmat alamiah. Yang keempat nikmat diniyah. Nah, yang paling ailing ini tadi nomor 5. Nikmat apa? Loh, nomor 5. Lali kabeh piye? Ukhra piye? Wis entek waktune, Gus. Habis waktunya piye? Nah, belum. Terus ini berarti. Padahal wis entek waktune ini. Nah, ya. Nah, jadi itu tadi ini padahal kalau dijelaskan lama juga nih. Jenengan kan dereng tahu nikmat fitriyah itu apa? Nah, ya. Nikmat fitriyah itu nikmat yang merupakan pembawaan dari Allah, ciptaan. Misalnya kita lahir diberi tangan. Jaluk enggak dulu? Enggak. Loh, bapak nih orang jaluk, ibu nih orang jaluk. Sing penting sehat kan itu. Nek diberi betul mungkin kecewa. Sehat nih ngeranduwi tangan. Nah, biye. Ada anak kan yang viral itu, kemudian sampai dibuang tempat sampah oleh ibunya. Tapi akhirnya masih tetap hidup. Nah, itu namanya nikmat apa tadi? Fitriyah. Ya, itu kaki. Nah, apalagi coba fitriyah. Siapa yang tangan kaki? Gedung. Liane? Wes sing iso kuwi liyane lah. Nah, nek golek dhewe lah ya ini. Nah, kepala ya. Coba kepalanya lebih kecil daripada perutnya. Coba kalau kepalanya sama dengan perutnya. Seperti waktu di dalam perut. Kan waktu dalam perut yang paling gede apa coba? Kepala kan? Coba lahir seperti itu. Dakocan nanti. Nah, kepalanya gede. Kepalanya gede, badannya kecil. Untung Allah nih. Kepalanya jangan berkembang. Udah cukup segini aja. Perkembangannya lambat. Yang cepat adalah tubuh. Itulah nikmat apa tadi? Fitriyah. Loh. Yang kedua nikmat apa tadi? Ikhtiyariyah. Nikmat yang hasil dicari. Contohnya apa? Contohnya apa? Bojo. Nah, ya kan? Itu nggak apa? Bapak dulu nyari nggak istri? Nyari loh. Loh. Nah, golek ping 7 ra itu. Ditolak sana tolak sini ya. Ning ora putus asa kan? Loh, akhirnya entuk alhamdulillah. Itu nikmat ikhtiyariyah. Rizki
Ya dah? Nah, ilmu nikmat enggak ilmu? Karena kan ada nikmat segala sesuatu yang baik kan? Nah, itu. Nah, singkat-singkat saja. Terus yang ketiga nikmat apa tadi? Alamiah kan? Loh, contohnya apa? Udara daripada pusing-pusing tadi. Nah, udara kan? Loh, Masya Allah. Nek bayar piro coba itu. Oksigen. Wah, serantek. Nah, ya itu. Apalagi di samping udara, air. Ya, wis siji neh. Satu lagi. Udara, air, terus apa lagi? Api. Coba kalau nggak ada api, wah macam-macam. Tanah. Nah, itu. Nomor 4. Nikmat apa tadi? Dunia. Nikmat beragama. Loh, iso sholat subuh. Nikmat nggak? Nikmatnya ra karuan. Bisa bersaudara. Nikmat bukan? Ini. Lah ngono kok jare urung dikai apa-apa kalau Gusti Allah ki piye? Lah, begitu banyak. Coba kaya raya ning ora rukun coba piye? Wah, sedih ra karuan. Nah, yang terakhir nanti nikmat ukhrawiyah berupa Nah, ya. Itu puncaknya adalah bisa melihat wajah Allah. Duh, Masya Allah. Ya. Nah, jambi saja ya. Ternyata kan banyak raiso dihitung lah. Nah, hanya innal insana. Sesungguhnya manusia itu sangat apa tadi? Dolim. Nah, juga sangat apa tadi? Sangat menganiaya, terus sangat apa? Ingkar. Nah, sekarang saya tanya, Nabi manusia bukan? Nah, kalau begitu dolim beliau. Lakon ini insan jenengan menungso toh? Nah, Nabi manusia mboten? Lah menungso. Lah kita aja saya dolim terhadap nikmat maksudnya. Jadi dolim terhadap nikmat itu menggunakan nikmat tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Itu namanya dolim. Nah, misalnya dapat uang, harusnya kan untuk sodako. Ini ora malah untuk keplek. Ngerti keplek? Nah, ini jangan-jangan pernah nih mungkin. Pernah nyintir. Nah, ahli. Tak kok pas dengan ngarepku gitu. Tuh, nah, itu dolim namanya. Loh, uang banyak dulu ini. Alhamdulillah. Nah, neng ndak nglakoni, makanya lebih baik mantan penjahat daripada mantan kiai. Kan gitu. Mantan kiai jadi penjahat, nek mantan penjahat jadi apa? Iya ya kan gitu. Nah ini dolim. Dan lagi pokoknya kita gunakan kesehatan. Ya ini harusnya kan untuk sholat subuh. Malah tidak untuk sholat kemari. Nah kalau kafar itu tidak mengakui nikmat itu datang dari Allah. Dah. Ini hasil usaha saya kok. Nah, biar wong sugih-sugih. Oh sugih, lah aku pinter kerja, lah aku geblek ya ra iso. Nah, itu berarti kafir. Lah apa Nabi gitu? Enggak kan? Padahal ini insan. Nah, makanya ini sebetulnya penjelasannya agak panjang, ya. Kalau Allah menggunakan kata insan, itu tidak seluruh manusia. Nah, tapi kalau menggunakan anas, itu seluruh manusia. Makanya tidak mengatakan ini, innannasa la zolumun kafar, tidak. Tapi innal insana. Karena memang tidak semua manusia itu dolim yang tadi menggunakan nikmat tidak sesuai ketentuan Allah, juga tidak semuanya kafar. Nah, dia tidak mengakui nikmat Allah. Udahlah sampai sini aja ya. Nah, jadi kita tahu kan sekarang tentang tadi insan. Nah, karena memang Allah kalau menggunakan kalimat manusia di Quran itu ada 4. Dan itu punya pengertian sendiri-sendiri. Pertama anas, ini paling umum. Qul a'udzu birabbin, kabeh menungso mesti ngakonin duit pangeran. Kalau ndak itu bertentangan dengan diri.
Nah, kemudian insan secara sebagian, tidak seluruhnya. Kemudian basar, mahada basar. Ini melihat manusia dari fisiknya saja. Nah, kemudian Bani Adam, keturunan dari anak Adam. Jadi bukan keturunan, apa kata Darwin? Keturunan monyet, bukan. Itulah perbedaan penggunaan 4 kata insya Allah dalam Al-Quran soal manusia. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Ikhwan Akhwat, mungkin masih kurang dilanjutkan sendiri-sendiri ya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu atas semua perhatiannya. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.